Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel ini. Nah, mohon maaf, agak lama ya, nggak upload, lama sekali nggak upload. Nah, ini mumpung lagi pengen bikin video. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen nyoba untuk ini ya, berbagi soal jQuery dan Ajax ya. Soalnya sepertinya masih banyak yang ini kesulitan di bagian jQuery sama Ajax. Ini kita akan coba bikin satu contoh sederhana ya untuk jQuery Ajax. Ini saya pakai Laravel, udah saya siapkan. Laravelnya pakai Laravel versi 9. Sebetulnya kalau jQuery Ajax kan nggak harus Laravel ya, bebas sih. Oke, Laravel, PHP natif bebas. Cuma sini kita akan coba untuk pakai Laravel. Terus kita ini ya, bahas soal jQuery Ajax lebih dalam di sini ya. Oke, pertama kita coba bikin view-nya dulu, tampilannya dulu yang sederhana. Ini nggak pakai bootstrap, nggak pakai apa-apa. Kita pakai view biasa aja ya. Ajax tutorial lead jQuery Ajax. Oke, HTML, headnya nanti barangkali foto, body. Oke, sip. Sini kita langsung layer return view-nya ke Ajax tutorial ya, gini aja ya. Sip. Coba kita buka dulu tutorial.test. Oke, ini ya tampilan kosongan. Kita di sini perlu import dulu. Import maksudnya kita pakai jQuery dulu ya. jQuery CDN bisa di download, bisa juga langsung ini aja, CDN JS ini bisa bebas. Copy script tag, nah ini aja, gini aja ya biar gampang ya. Gini terus, nah di sini kita akan coba bikin bahas soal jQuery dulu ya. jQuery itu apa sih ya? Jadi jQuery ini sederhananya dia itu library yang bakal bantu kita buat query tag, query HTML tag ya, query DOM element, apapun itu bahasanya, dia intinya mengquery. Apa itu mengquery? Mengquery itu kita mau mengambil data apa yang ada di tag-tag ini. Misalkan kayak gini contoh, P, ID, par1 gini ya. Terus ini tulisan apa? Nah, jQuery ini bakal bantu kita kayak gini, script ya, dolar pagar par1. Nah ini artinya kita mengambil tag ini untuk kita proses, entah kita apakan. Sebetulnya ini bisa kita lakukan manual dengan cara kayak gini, var ya, par misalkan p sama dengan dokumen dot get element by id par1. Nah mirip sini ya, mirip dengan jQuery kayak gini. jQuery cukup dolar pagar par1. Pagar ini artinya id, jadi elemen dengan id par1. Oke lanjut, sorry ya agak berisik ya, nggak apa-apa ya. Sekarang coba kita console.log lah, console.log kayak gini. Kita masukkan ke variabel dulu, var p sama dengan gini ya. Kalau kita console.log itu kayak gimana sih tampilannya? Ke plus. Ini yang sudah mahir soal jQuery sudah sangat paham ini ya tentunya ya. Sabar dulu, nanti bakal masuk ke Ajax. Jadi kayak gini ya, ini query par1. Misalkan ini kita ganti lah, nggak pakai ID ya, pakai kelas misalkan ya. Kelas P misalkan aja. Jangan P deh, P1 gini ya. Terus ini ada P1 lagi gini ya. Nah, ini cara query-nya itu bukan pakai pagar tapi pakai dot. Kalau kelas itu pakai dotnya gini ya. P1. Nah, gini. Kalau kita ambil datanya, P1 itu apa? P1 itu banyak objek, ini 1 2 kayak gini. Nah, ini penggunaan jQuery kayak gitu, mempermudah kita. Sebetulnya selain dari
query tag kayak gini, jQuery juga cukup luas ya penggunaannya ya. Mulai dari Bootstrap itu kan juga harus pakai jQuery. Library seringkali pakai jQuery, kayak Sweet Alert itu biasanya ada jQuery-nya. Nah, ini banyak digunakan walaupun sekarang udah ada Vue, React.js, tapi jQuery tetap banyak peminatnya gitu ya. Banyak peminatnya. Ini contoh penggunaan jQuery kayak gitu. Nah, sekarang ini kelas udah, ID udah ya. Coba kalau pakai tag aja, misalkan kayak gini, span. Ini banyak apa namanya? Query selector. Kalau kita search di Google ya, jQuery query selector. Ini ya, apapun itu di sini ada. Query selector, checkbox, submit kayak gini ya. Ini contoh-contoh query selector yang ada di jQuery. Kalau teman-teman misalkan bingung ini, saya pengen ngambil query input misalkan ya, input yang punya name, usia ini. Nah, gimana sih cara query-nya? Nah, ini silahkan googling aja kayak gini cara googlingnya ya. Cara googlingnya jQuery query selector by name atau by tag atribut. Nah, name kan ini tag atribut ya. ID kelas ini juga tag atribut. Type ini juga tag atribut. Tag itu ini tag. Tag tag ya. Ini tag, input ini tag, p ini tag. Kalau tag atribut itu ini. Nah, itu ya. Ini tag atribut. Nah, ini namanya tag atribut value. Ya, kalau kita cari kayak gitu sih. Nah, ini contohnya kan muncul. Tuh, cara googlingnya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Misalkan kita pengen query span ini ya. Kalau span, kalau tag langsung span kayak gini ya. Kalau P1 gini, misalkan ada P2, ternyata ada P2. Biar kita bisa ngambil P2, tinggal dot P2. Sama aja, atau P.P2. Artinya P, tag P ya kan, yang memiliki kelas P2. Kalau ini P1 artinya tag P yang memiliki kelas P1 gitu. Kalau kita query input ini ya, input ini, contoh kita pengen ini banyak input ini. Nama, usia, ada nama, ada usia, ada jenis kelamin, terus ada apa lagi? Nomor telepon gini ya. Kalau kita pengen ngambil satu aja, nomor telepon misalkan ya. Nah, caranya gimana? Var nutil elemen, terserah ini var-nya namanya apa. Ini saya biasanya ngasih nama kayak gini soalnya. Terserah ya. Dollar berarti input yang dia itu memiliki atribut name yang value-nya itu no telepon kayak gini ya. Paham ya? Semoga paham ya. Kalau pengen ngambil usia, kalau telepon, sorry ya, agak rame ya di sini ya. Var notil sama dengan input yang name-nya, bukan, kok nomor telepon lagi sih. Misalnya jenis kelamin, sorry, nggak konsen guys. Jenis kelamin ya, yang input yang memiliki atribut name, ya kan, yang value-nya itu jenis kelamin, gitu ya. Kalau contoh query yang lain, misalkan gini, input var semua input yang memiliki atribut type ini, misal dollar, berarti caranya gimana? Kita ambil tag input ya kan, semua input yang memiliki atribut type gini aja udah cukup. Tuh ya. Kalau ini nggak ada type-nya, nama ini bakal nggak ke select. Contoh ya, coba ya. Semua atribut contoh. Sip. Nah, kalau kita lihat ini, nama nggak masuk. Usia, jenis kelamin, nomor telepon, nama nggak masuk. Gitu ya. Oke, mantap. Mantap dong. Oke, lanjut. Ini kita udah bisa query ya, tag query. Sekarang kita pengen modifikasi data ya kan, modifikasi data. Kita coba untuk modifikasi, misalkan
usia ini pengen kita set value-nya gini aja, berarti dolar input ya kan, yang memiliki name usia ya, val. Kalau input itu kita bisa set filenya kayak gini, filenya 12 misal, that's right. Nah kan bisa ya, walaupun kita nggak isi value ini, kita kalau isi value-nya misalkan 10, dia bakal tetap jadi 12, soalnya bakal di set di jQuery-nya gitu ya. Oke, terus misalkan ini input biasa kayak gini. Kalau inputnya checkbox itu beda lagi ya. Nanti kalian teman-teman bisa belajar sendiri ya soal modifikasi input ini. Masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri. Misalkan radio ini kan seringkali agak ribet ya. Radio value-nya 1. Biasanya kayak gini nulis radio itu. Bell kasih div ya biar sendiri-sendiri. Nomor 1 misalkan 2 3 4 misalkan kayak gini. Cara ngesetnya biar value 1 ini dicek itu kalau manual ya kayak gini, coba ya. Nah ini kan check kayak gini ya kan, kita pengen yang nomor 2 yang dicek. Nah caranya berarti gini caranya, nggak bisa file, soalnya ini pasti kalau radio itu harus memiliki nama masing-masing, bukan pasti ya, seringkali name misalkan ini rad. Nah biasanya kayak gini biasanya. Nah biasanya kan kayak gini ya kan. Cara ngesetnya biar yang kepilih itu value-nya 2 di jQuery, ini kan defaultnya 1 ini ya kan. Nah kita pengen yang kedua yang dipilih, berarti dolar input type-nya misalkan kita pengen spesifik banget ya, type-nya radio misalkan. Terus kita kasih lagi yang name-nya itu rad, terus yang value-nya sama dengan 2.prop checked. Nah true artinya kita ngasih properti checked di sini true gitu. Coba ya. Nah kayak gini ya, artinya kita ngasih properti checked ke sini gitu. Sama juga kalau dia itu checkbox sama. Set. Bentar. Wait. Ini soalnya radio ya. Kasih checkbox gini misal. Nah kan kepilih 2. Itu ya modifikasi di jQuery, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Ini modifikasi emang perlu belajar dan perlu waktu tentunya. Dan cukup menyenangkan kalau didalami kayak gini nih. Cukup menyenangkan. Ini sebelum kita masuk Ajax ya. Soalnya Ajax nanti bakal ada modifikasi data ya kan. Di tampilannya modifikasi data, penambahan elemen, pengurangan elemen, hidden, show dan sebagainya. Itu kita coba bikin gitu ya. Coba table, misalkan table lah. Terus di sini ada thead biasanya ya, thead nomor tr, th nomor, th nama, th usia. T-body. Sorry guys ya, gak berisik nggak apa-apa ya. T-body kosongan, biarin aja T-body kosongan. Nah, ini ya. Wait. Style. Kita kasih style dulu tabelnya. Table border collapse. Table trtd sama table trth. Bordernya 1px solid black. Terus kita kasih padding misalkan 5px. Nah gini aja ya, sederhana saja. Nah gini ya, ini table ya. Kita pengen tabelnya ini kita kasih data tapi lewat jQuery, nggak lewat sini. Biasanya kan kalau kita build kan kebanyakan sering gini ya, for each gini ya. Kita nggak pakai gini. Kita coba pakai jQuery gitu ya. Berarti kan di sini nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya atribut kayak ID atau apapun ya.
dan tabelnya cuma satu. Karena tabelnya cuma satu, kita kasih kayak gini aja, tabel. Kalau kita perlu spesifikasi tabel, maksudnya ada banyak tabel, ya berarti harus dikasih ID ya, tabel yang satunya harus kasih ID. Kita kasih ID lah, biar gampang ya. ID TB1. Langsung aja, ini nggak perlu gini, langsung TB1 gini ya. .append. Nah, ini cara menambahkan data. Ini pakai petik yang angka 1 itu loh ya. Dekatnya angka 1 kan ada petik itu ya. Petik atas itu loh, angka 1. Jadi bukan petik ini, tapi petik ini. Beda kan? Beda. Nah, kita kasih append. Kenapa kok petik ini? Ini tujuannya untuk variabelnya lebih bagus. Maksudnya biar bagus penulisannya. Nanti kita coba kasih tahu kenapa. Bagusnya kenapa kayak gini ya. TR. Kita append atribut di situ, TD, nomor, nama, usia. Namanya Agung misalkan. Usianya misalkan 10 tahun ya, nomornya 1. Nah, gini aja. Nah, kan muncul ya. TD. Oh, append-nya bukan TB1, berarti TB1. Nah, ini belajar selektor ya. Selektor di jQuery ini sebetulnya sama dengan CSS ya. Bisa dibilang sama dengan CSS. Jadi kalau kelas itu dot ya kan, kalau CSS kan sering kali dot ya. Kalau ID itu pagar, terus kalau atribut itu pakai kotak kayak gini ya. Jadi sama kayak CSS. TB spasi artinya kalau kita kasih spasi kayak gini ya, spasi kayak gini artinya setelahnya ini childnya tbody kayak gini. Jadi TB1 terus kita ambil childnya itu tbody ini ya, tbody di append. Jadi yang di appendnya masukkan ke sini kan, bukan di bawahnya tabel langsung. Kalau gini tadi di bawahnya tabel langsung, jadi maksudnya ke sini nanti ya. Ini nggak cocok ya, nggak sip. Nah, kayak gini intinya. Nah, masuk. Kita coba lagi. Append lagi. Manual dulu ya. 20. Nah, gini ya. Ini contoh append data di tabel. Seringkali kan gitu ya. Kalau data tabel beda kasus. Data tabel ada video sebelumnya, bisa dilihat. Kalian bisa cek video-video sebelumnya soal data tabel. Kita fokus ke sini dulu. Nah, misalkan ini ada banyak data. Misalkan cons banyak data. Katanya kan biasanya kan array of object ya, biasanya ya. Adanya itu cuma nama, Agung, usia 20. Nama lagi Budi, usia 21. Ada Charlie, usia misalkan 30. Nah, caranya kita append semua data ini ke table gimana? Caranya gampang aja, tinggal looping kan, berarti banyak data. For each function item gini maksudnya. Item ini artinya tiap objek ini item, satu item gitu ya. Jadi di looping tiap item ini. Atau kita bisa bilang dia itu OBJ gitu ya. Sama aja. Boleh item, boleh OBJ. Ini intinya untuk melooping array kayak gini. Kan array, banyak data ini kan array ya kan. Lah tinggal gini aja. Wait. Nah, gini. Terus kita siapkan key ya di sini misalkan. Nah, key sama dengan 1. Di sini kita kasih key plus key. Nah, bawahnya key plus biar nggak bingung ya. Sebetulnya key plus di sini bisa sama aja, tapi biar kalian nggak bingung gini aja, key-nya di plus di looping terus di plus. Terus ini kita kasih $obj.nama, kan ada atribut nama nih. Ini juga $obj.usia gitu. Oke. Gitu ya. Coba. Nah, muncul ya. 1, 2, 3,
3. Nah, inilah kenapa kita pakai petik yang atas tadi, petik yang dekatnya angka 1, bukan petik yang dekatnya enter itu. Ya, itu ya. Mantap, paham? Paham dong ya. Oke, ini modifikasi table kayak gitu. Ini soal jQuery ya. Setelah ini kita akan coba bahas Ajax. Ajax sama jQuery kita gabungkan jadi satu ya. Ini jQuery dulu ya, teman-teman bisa pelajari ini dulu. Untuk materi-materi, maksudnya untuk query selector yang lain bisa coba cek di Google ya, atau di dokumentasi jQuery juga ada kok, jQuery selector. Ini udah full jQuery selector. Nah, ini selector di sini lengkap pokoknya. Atau W3 School juga bisa. Jadi saya cuma pengantar aja. Nah, biar teman-teman bisa coba sendiri kayak gini contohnya. Oke, sip, mantap. Oke, bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di komen. Mohon maaf ya untuk komen-komen yang lama nggak dibales. Udah lama sekali soalnya. Agak padat kerjaannya sekarang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.